itu temen gue ngelihat sosok yang cewek mukanya tuh hancur sebelah gitu, kayak berdarah terus hancur banget gitu. Tiba-tiba temen gue cowok ngelihat sosok tinggi gede warna hitam, dan dia tuh lagi megang kepala buntung gitu, dan ini tuh nggak ada kepalanya. Gokil nggak? Dan dia sempat kayak acuh lah, buang muka. Dia belum kayak nampak. Hey, terima kasih sudah klik video ini, dan selamat datang lagi di Tapak Misteri. Kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman pribadi gue waktu naik ke Gunung Salak. Dan kejadian ini udah beberapa tahun yang lalu. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin, jangan nonton sendirian. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Cerita ini bermula saat teman-teman gue tuh pengen banget naik ke Gunung Salak. Dimana waktu itu kita belum pernah sama sekali ke sana. Kejadian ini udah beberapa tahun yang lalu. Yang sampai akhirnya gue nemuin orang yang udah pernah ke sana. Singkat cerita, kita jalan, kita 9 orang waktu itu. Cewek 2 dan selebihnya laki-laki. Dimana perempuan dan beberapa temen gue ini seorang indigo yang dia bisa ngelihat sosok-sosok hantu, dan yang perempuan juga orang yang sering banget kesurupan. Tapi karena teman-teman gue yang kepengen banget ke Salak, akhirnya kita jalan lah ke Salak. Tapi sebelumnya gue emang sempat ragu. Kenapa? Karena gue pernah denger dari teman-teman gue bahwasanya kalau Salak itu mitosnya kental banget. Dan jarang banget pendaki-pendaki itu mau ke Gunung Salak. Tapi kayak yang karena teman-teman gue ini kekeh, akhirnya kayak ya udahlah, jalanlah gitu kan mendaki. Gue bermodalkan keyakinan bahwasanya semoga gak kenapa-napa. Dan gue juga izin juga sama orang tua gue, yang awalnya emang orang tua gue gak mau ngizinin, tapi akhirnya orang tua gue ngizinin kan. Singkat cerita, kita udah mulai perjalanan ke Gunung Salak. Sebelum-sebelumnya waktu perjalanan pun kita emang sempat kayak terhambat terus sih. Kayak misalkan kita kena hujan di jalan, terus ada beberapa teman yang ragu juga. Cuma akhirnya maksa nyampe lah di base camp. Singkat cerita, kita udah nyampe base camp, siap-siap pendakian dimulai. Awalnya biasa-biasa aja, nggak terjadi apapun. Tapi pas nyampe pos 3, itu ada kejadian aneh. Dimana waktu itu gue nemu ayam di gunung, anak ayam yang lucu-lucu banget. Ada yang bilang emang ada ayam gunung, ayam hutan, ada juga yang memang itu penghuni sana. Waktu itu sempat gue bilang, itu ayam lucu-lucu banget. Teman gue yang belakang teriak, tangkap. Terus sampai akhirnya teman gue nepok, diem, kayak gitu. Akhirnya yang, oh ya udah, gue tahu kodenya. Akhirnya itu pas masalah ayam, pas nyampe base camp, tahu nggak, ternyata ada sesepuh sana bilang, wah, cerita pada saat kita tuh sama sekali nggak menceritakan kalau kita tuh nemu ayam. Tiba-tiba ngomong dia, cerita, dulu pernah Neng, ada pendaki yang tersesat gara-gara dia nemu ayam, terus ayam itu sama dia dimakan. Dia 3 hari di sana nggak kembali. Dia ngerasa kayak jalurnya itu aja. Sontak gue kaget dong, kayak serius, dalam hati gue gitu kan, kayak anjir, gue tuh sempat ngeliat ayam dan sempat mau ditangkap gitu. Gue langsung mikir, untung aja kita nggak ngambil. Terus gue nanya, emang ayam di sana tuh apa gitu? Itu tuh penghuni sana. Jadi kalau misalkan nemu ayam, tolong jangan diambil, apalagi sampai dimakan. Singkat cerita, kita balik lagi ke cerita ke pos 3. Kita lanjutin perjalanan yang awalnya biasa-biasa aja. Nyampe lah tuh di pos berapa gue lupa, tapi udah sore. Dimana udah sore, terus menjelang ini deh, kayak apa sih namanya, mau maghrib tuh, sore-sore mau maghrib gitu. Dimana mitosnya kalau jam-jam segitu tuh lagi banyak-banyaknya yang keluar gitu. Pada saat mendaki, itu temen gue ngelihat sosok yang cewek mukanya tuh hancur sebelah gitu, kayak berdarah terus hancur banget gitu. Dan nggak tahu mungkin itu korban yang pesawat atau bukan, cuma yang jelas dia ngeliat itu ada di balik pohon.
Dan itu dia cerita pada saat udah nyampe base camp, karena emang semua tuh bungkam di situ. Dan pada saat mulai di situ tuh udah mulai apa ya, perjalanan tuh udah mulai nggak asik lah. Dimana udah kelelahan juga, taulah trek Salak itu kan kayak dengkul ketemu dagu udah pasti kan. Terus kalau hujan katanya sih itu bakalan jadi kayak air terjun gitu kan. Singkat cerita, mulai nih perjalanan, lanjutin perjalanan, udah maghrib malah. Pada saat lagi jalan ya kan, tiba-tiba temen gua cowok ngeliat sosok tinggi, gede, warna hitam, dan dia tuh lagi megang kepala buntung gitu, dan ini tuh gak ada kepalanya. Gokil gak? Dan dia sempat kayak acuh lah, buang muka. Dia bener-bener kayak nampakin gitu kan. Mulai gelap nih. Mulai gelap, temen gue yang cewek ini bilang, teh, hati-hati ya kayak gitu. Jangan ngelamun. Kan aku kan orang yang kayak lebih gak kayak dia lah gitu. Kayak lu yang ngelamun, fokus ya gitu. Akhirnya iya kata dia gitu. Akhirnya dia fokus ke jalan. Tiba-tiba gue ngeliat cewek di depan trek gitu. Ini kan trek nih, kayak jalur. Tiba-tiba tuh berdiri di sini. Tuh cewek lagi kayak gini. Terus kayak, aduh gue langsung nunduk. Ini kayak perasaan gue doang deh, gue halu deh. Pas gue liat lagi, gak ada. Oh, halu bener. Itu sering banget kayak gitu. Sampai akhirnya kita tuh nyampe puncak itu malam banget. Gue gak tahu jam berapa, cuma udah malam banget lah. Terus dimana waktu itu temen gue sempat hampir kesurupan. Cuma alhamdulillahnya ditolongin sama teman-teman gue yang lain. Singkat cerita nih, udah mau nyampe, ada temen gue yang kalau ngomong itu nggak bisa dijaga. Pokoknya kalau bercanda itu sompral lah. Kalau ngomong kasar ya ngomong kasar kayak gitu. Padahal sebelumnya udah dibilangin hati-hati nih Gunung Salak gitu. Terus paling nyebelin adalah pada saat malam-malam kita udah mulai rapet. Kita rapat ya, jangan ada yang jauh, pokoknya jangan ada yang jauh gitu yuk ngetreknya. Tiba-tiba teman gue yang depan teriak. Dia teriak gini pas lagi ngetrek. Matanya merah. Sontak kaget gue. Kayak, lu tuh kalau misalkan kalau emang lihat jangan disebut gitu. Terus dia nyebut terus langsung nunduk. Terus kenapa sih teman gue yang cowok nyaut, kenapa sih itu di depan matanya merah kayak gitu. Terus akhirnya kayak mulut tuh jaga. Terus gue mulai panik dong di situ kan. Teman-teman perempuan gue juga panik. Terus akhirnya ya udah istighfar gitu, baca-baca. Terus dia jalan, ini kayaknya gue ada yang nempelin deh, sumpah ini ada yang nempelin, ini berat banget keril gue. Diucap, salahnya itu diucap. Harusnya pada saat kejadian gak diucap sama sekali, tapi diucap sama dia. Terus gue nggak sebut namanya ya di sini, karena emang gak enak juga. Kita lanjutin perjalanan pelan-pelan. Dimana waktu itu udah kabut nih, kabut tebel banget. Salak kan emang terkenal tropis, kabutnya banyak banget. Pada saat kejadian itu kabut mulai tebel. Terus gue udah mulai istighfar aja nih, gue takut kenapa-napa kan. Terus temen gue yang perempuan, dia selalu bilang, gue tolong pepetin gue dong, jangan sampai, misalnya dia nih, jangan sampai terlalu renggang jauh, jadi harus nempet gitu loh. Karena kalau misalkan terlalu jauh jarak, itu ada yang ngikutin di sampingnya dia gitu. Terus singkat cerita, pas gue udah mepetin perempuan ini, tiba-tiba gue ngedenger orang teriak sama kayak merintih kesakitan gimana sih. Terus sama teriakan minta tolong. Terus jelas banget gue masih ingat. Jadi tuh pas lagi jalan lagi sunyi-sunyinya, nggak ada musik sama sekali di situ, nggak ada yang nyetel musik. Kita fokus ke jalur, tiba-tiba ada yang tolong. Gue inget banget di situ. Terus kayak gue sempet kayak berhenti, kayak buat mastiin lagi. Tapi nggak ada yang ngasih kode, berarti cuma gue doang nih yang denger kan. Udah tuh jalan lagi. Terus ada juga yang nangis, kayak nangis sama ketawa. Lebih sering itu nangis sih. Berkali-kali gue denger suara nangis. Singkat cerita, udah mau sampai nih.
udah mau sampai, jadi tuh ada kebagi kan, jadi karena ada yang jalannya lambat sama yang jalannya cepet. Yang jalannya cepet itu udah nyampe duluan, dia udah masang tenda, dan ada yang udah masak nasi juga waktu itu. Terus pas mau nyampe, tiba-tiba temen gue minta break dulu, break. Ya udah break dulu kan, nggak bisa maksain juga. Terus temen gue ini yang yang tadi ngeliat matanya merah, dia ngomong, sumpah tadi gue ngeliat sosok gede banget matanya merah coy, dia bilang. Ya udah nggak usah dibahas di sini gitu, lu tahu ini salak. Iya sih kayak gitu. Terus akhirnya si cewek ini, si perempuan ini, sebut saja namanya Melati, dia bilang, jalan yuk. Ada nih, dia bilang. Oh ya udah, jalan tuh, akhirnya kita lanjutin jalan. Tiba-tiba temen cowok gue ngeliat di depan matanya dia itu kayak orang ngejegat, kan dia paling depan tuh, kayak orang ngejegat, nggak dikasih jalan, tek gitu kan. Terus kayak dia berhenti, kenapa berhenti gitu, terus nggak apa-apa. Terus dia berusaha buat nunduk, lihat lagi, terus aman, akhirnya jalan lagi, nyampe lah nih di puncak. Pas nyampe puncak, ini cowok yang bacotnya nakal, dia ngomong di tenda, kakinya tuh kram kan, kayak dia menggigil. Mungkin kalau kita bilang itu hipo, tapi dia tuh kayak sugesti. Dia bilang, dia teriak, kan lagi masak kan, lagi buat makan malam, dia bilang, tolong, itu kenapa, tolongin gitu kan. Terus dia bilang kayak, ini tolongin dong, siapa yang bisa tolong biar usir gitu, diusir. Kayak itu halu. Terus teman gue kayak yang nggak percaya mistis bilang, ya lah, ini mah halu, udah sini gue aja yang ituin, hipo kayaknya, kayak mau gejala hipo gitu kan, halusinasi. Ditolongin sama temen gue. Terus ya udah, akhirnya dia dikasih makan, terus tidur. Udah tuh, pada saat mau tidur lah, kita masih ngobrol-ngobrol nih, masih kayak emang belum ngantuk. Terus cuaca juga nggak terlalu dingin di atas. Terus kita tuh kayak lagi minum kopi sambil kayak sharing-sharing gitu loh, pengalaman-pengalaman, cerita gitu. Terus pada saat lagi cerita di tenda itu kurang lebih waktu itu 5 orang. Nah, posisinya gue udah mulai ngantuk nih. Gue pindah ke tenda gue. Pada saat mau pindah ke tenda, gue bilang, tidur yuk. Kamu ke teman cewek gue nih, tidur yuk. Terus dia bilang, ntar aku masih pengen di sini, aku belum ngantuk, masih pengen cerita. Kamu nanti kenapa-napa loh, aku bilang gitu kan. Enggak, nanti aja. Dia bilang, oh ya udah. Akhirnya gue duluan masuk ke tenda. Dimana tenda gue ini sampingnya tuh semak-semak, udah paling pojok banget ya tuh. Terus pada saat gue mau masuk ke tenda, gak tau kenapa hati gue tuh pengen nengok ke arah yang petilasan, tau lah ada petilasan sama gubuk-gubuk itu kan. Pas gue lagi jalan, tiba-tiba gue nengok, Allahu Akbar. Temen gue teriak, kenapa? Enggak apa-apa. Gue ngeliat orang berdiri tepat di atas petilasan, sosoknya gede, tinggi. Gue nggak tahu itu halusinasi gue atau bukan. Terus gue langsung kayak, kenapa? Teman gue udah gitu, kenapa? Enggak apa-apa. Udah gue masuk ke tenda tuh, gue langsung buru-buru buka tenda, gue langsung masuk ke dalam SD. Rebahan tuh, gue belum bisa tidur, kayak masih merem aja gitu, merem. Udah tuh, tiba-tiba nggak lama kemudian, selang 5 menit apa 10 menit, temen gue yang perempuan masuk kan. Temen gue masuk, terus gue yang di bagian pojok, temen gue yang gue yang paling pojok dekat semak-semak lah gitu kan. Temen gue yang aman. Pas lagi tidur, temen gue ngerasa kayak ada yang muter-muter di tenda kita. Terus kayak, kalau gue pikir kayak binatang kali gitu kan. Emang gerasa gerusuk, kesak-kusuk. Terus kayak ada tapak jalan gimana sih? Orang tapak jalan tuh kayak gimana sih, kayak pak gitu. Dan itu udah pada tidur posisinya, pada saat udah pada tidur udah sunyi kan. Terus singkat cerita, gue kebangun waktu itu, pengen pipis, tapi gue tahan, gue takut ini salah gitu, gue nggak mau pipis kan. Terus temen gue juga sempat kebangun ternyata tengah malam, karena dia ngerasa di sebelahnya dia tuh ada yang tidur, karena kan emang tendanya tuh kan tenda kap 3 lah, tenda kap 3 tidur berdua, masih agak lega sedikit lah karena kita juga kurus-kurus kan. Dia ngerasa kayak yang sebelah dia tuh ada yang tidur. Makanya dia setiap kali tidur, dia nggak berani nengok ke kanan. Dia selalu nengok ke sebelah kiri. Dia ngerasa kalau sebelah kanannya itu ada orang. Padahal kita cuma berdua. Sekali cerita, bangunlah di pagi. Bangun pagi, kita udah mulai makan segala macam, foto-foto lah biasa.
turun nih. Saya turun, kejebak malam lagi. Dimana waktu itu kita sempat diputerin. Gue ngerasa kayak pas turun, gue nggak tahu itu pas berapa, kayak harusnya kan kayak belok set nyampe gitu. Ini nggak, kayak ini pas lagi jalan nih. Set ya, ini perasaan kayak jalur yang tadi. Perasaan gue doang kali. Lu tuh jalan lagi tuh. Sumpah ini jalur yang tadi gitu, diputerin kan. Terus oh ya udahlah, turun. Temen gue pas turun dia ngeliat cewek mukanya tuh hancur banget. Kalau yang sebelumnya kan dia ngeliatnya kan setengah doang. Kalau yang ini tuh hancur semuanya gitu, dan ini rambutnya panjang, bajunya putih gitu. Terus pas nyampe bawah, udah singkat cerita nyampe bawah, nyampe base camp nih. Ditanyalah sama abah-abah yang ada di base camp, kayak sesepuh gitu lah. Nah terus sesepuh itu bilang kayak, gimana? Aman? Aman. Adalah gitu-gitu mah. Iya emang ada kayak gitu. Terus akhirnya dia nih yang bahas tentang ayam. Gue sontak kaget, dan ternyata teman-teman gue mulai cerita. Yang perempuan dulu nih, yang pertama perempuan bilang, lu ngedenger gak sih kak, di tenda kita tuh berisik gitu. Terus aku tuh nggak bisa tidur semalam, soalnya aku ngerasa ada yang tidur sebelah aku, makanya aku nggak mau nengok. Ternyata bukan aku doang yang ngerasa, ternyata dia juga gitu. Terus yang masalah malam-malam teriak, dia juga dengar ya. Di malam itu tuh pas gue ngerasa kebangun pengen pipis, itu gue ada suara teriakan sama tangisan. Itu perempuan, suara itu jauh banget. Teriakannya tuh kayak teriak menggema gitu, kayak teriak menggema sama suara rintihan. Dan itu tuh jelas banget kayak yang gimana ya, kayak minta tolong gitu, kayak yang sedih banget gitu suaranya, kayak gini nih. Gue masih ingat kayak tolong saya. Gue denger banget jelas, dan bukan cuma gue yang denger pak, temen gue juga denger. Dan dia emang kayak yang udah dia nggak mau bangun karena dia takutnya malah kenapa-napa di situ. Singkat cerita, ketika gue lagi bahas sama perempuan gue ini, temen cowok gue sempat marah banget sama temannya yang satu lagi gara-gara mulutnya sompral. Kayak yang gue benci nih sama dia nih, harusnya kemarin pas di atas nggak usah kayak gitu. Sebenarnya gue emosi tuh kak, dia bilang. Tapi gue mau gimana lagi? Kayak yang harusnya kalau misalkan ngeliat tuh diem aja gitu, jangan diucap. Ini diucap lagi, emang jelas sih gue ngeliat orang matanya merah, jelas banget dia bilang tuh. Itu kan jangan diucap gitu. Dan lo tau nggak, itu tuh kayak yang jadi perhambat perjalanan yang harusnya aman-aman aja, jadi kayak gimana gitu. Dan perjalanan yang gue ambil dari kisah ini adalah naik sama orang yang mulutnya nggak dijaga emang bener-bener nggak aman. Next time kalau misalnya lo mau mendaki, lo harus cari teman, haruslah seleksi temen lah gitu. Jangan nyari teman yang sompral. Jadilah kayak gini, apalagi ke Gunung Salak yang jelas-jelas Salak itu mistisnya kental kayak Ciremai. Yang pernah ke Ciremai pasti tahu. Oke, itu dia cerita Salak gue. Gue nggak tahu kenapa kalau misalkan ceritain tentang pengalaman waktu di Salak, kayak rasa tuh gue pengen nangis. Kenapa? Karena gue ngerasa kayak yang minta tolong itu tuh masih jelas bener-bener minta tolong gitu. Dan kayak rintihan sakit dia tuh bener-bener kayak yang berasa banget gitu. Tapi ya udah, gue mau bilang makasih buat kalian yang udah mau nonton cerita gue dan dengerin cerita gue kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalahin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan apabila kalian punya cerita yang sama atau mistis-mistis lainnya, kalian bisa DM Instagram gue atau komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ocha Nugraha. Salam petualang.